Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli warzuqni al-fahma al-qawi wa sabbit lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Al-babur rabi, bab yang keempat tentang hak-hak kedua orang tua, dan kemudian juga hak-hak suami dan tentang tercelaanya berhias seperti kaum jahiliyah. Pasal tentang hak-hak kedua orang tua. Adapun hak kedua orang tua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Artinya sembahlah Allah Azza wa Jalla dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kalian kepada orang tua. Nah, jadi ayat ini menegaskan kewajiban kita ini menyembah Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan kemudian kata Allah, berbuat baiklah atau berbaktilah kepada orang tua. Nah, jadi perintah dalam ayat ini diawali dengan perintah beribadah kepada Allah, dan kemudian adalah berbakti kepada orang tua. Nah, jadi ujar ulama, ayat ini ada kaitannya bakti lawan kuitan, lawan menyembah Allah Ta'ala ini saling berkaitan. Nah, sesuai sebagaimana dengan hadis Rasulullah, ujar Nabi, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhanya Allah itu, ujar Nabi, adalah terletak pada keridhaan orang tua, dan kemurkaannya Allah pun terletak pada kemurkaan orang tua. Nah, jadi artinya bila kita dihendak mendapat ridhanya Allah Ta'ala itu, nah, maka letaknya ridhanya Allah itu adalah pada keridhaan orang tua. Nah, mustahil kita hendak dapat ridhanya Allah apabila kita ini durhaka lawan kuitan. Jadi bila hendak dapat ridhanya Allah, mesti kuitan kita ini ridha lawan kita. Dan sebaliknya, bila kita durhaka lawan kuitan, walaupun kita rajin beribadah, rajin majelis, rajin baca salawat umpama, nah tapi lawan kuitan durhaka, nah ini tidak akan mendapatkan ridhanya Allah. Karena kuncinya bila hendak dapat ridhanya Allah adalah lawan kuitan harus berbakti. Dan sinilah ulama kaitannya itu Allah menyandingkan, Allah mengiringkan perintah menyembah Allah, kemudian adalah berbakti kepada orang tua. Kemudian di ayat lain pun ada perintah, yang perintahnya itu saling berkaitan. Di antaranya banyak ayat Allah menyuruh aqimis shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Nah, jadi banyak ayat-ayat itu yang Allah menyuruh setelah perintah sembahyang, Allah perintahkan ulang setelah itu adalah menunaikan zakat. Aqimis shalah wa atuz zakah, aqimus shalah wa atuz zakah. Nah, lalu kenapa kata ulama perintah salat dengan menunaikan zakat ini saling berkaitan? Karena dalam menunaikan perintah Allah dalam sembahyang itu adalah hablun minallah, dan menunaikan zakat itu adalah hablun minannas. Nah, dua hal ini saling berkaitan. Hubungan kita kepada Allah harus dijalankan, nah hubungan kita lawan makhluk pun jangan ditinggalkan. Ada hubungan kepada Allah, ada hubungan kepada hamba-hamba Allah.
Kemudian ada juga ayat yang bunyinya itu ujar Allah, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu wa amilus shalihat, wahai orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi setelah Allah menyebutkan beriman, kemudian kelanjutannya itu adalah beriman dan beramal saleh. Jadi bukan hanya sekedar mengucapkan aku beriman, tapi harus dibuktikan iman itu dengan amal saleh. Allah akan menerima iman kita apabila hanya sekadar mengucapkan iman tapi amal solehnya tidak ada. Nah, ini adalah Al-Quran itu setiap kalimat per kalimat, kata per kata itu ada makna yang dimaksud oleh Allah dalam ayat tersebut, termasuk ayat perintah menyembah Allah dengan bakti kepada orang tua di sini adalah saling berkaitan. Dan lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kalian jangan menyembah selain daripada Allah, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Nah, di ayat ini pun juga Allah menginginkan setelah perintah menyembah Allah adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya itu sudah berumur lanjut dalam pemeliharaan kalian, maka kata Allah, sekali-kali janganlah kalian mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kalian membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka itu perkataan yang mulia, dan rendahkanlah diri kalian terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidikku di waktu kecil. Nah, jadi ujar Tuhan, bila jakuitan dekam telah salah satunya kah atau kedua-duanya kah sudah lanjut usia, sudah tua, nah maka ujar Allah, jangan sekali-kali mengatakan perkataan penolakan, ya kan? Itu menolak atau ya model meremehkan lah. Makanya disuruh kuitan tuh, nak tolong bang nak ambilakan mama banyu. Kalau kita berucap cih, nah cih itu sama dengan cih ini menolak, ya kan? Disuruh kuitan kita mengatakan cih. Nah, ini Tuhan jangan, ya kan? Jangan sekali-kali mengucapkan kata-kata ya kan? Itu penolakan. Dan jangan kalian itu membentak akan mereka. Mentang-mentang kuitan sudah kata kawal lagi berdaya nih, kuitan Tuhan sudah. Nah, lalu Tuhan jangan dibentak, jangan digeretak. Dan ucapkanlah kepada mereka berdua itu perkataan yang mulia, perkataan yang lemah lembut, ya kan? Nah, kalaupun kita umpama kada kawa juga karena memang kada kawa sama sekali, kita mengabulkan kehendak saja, ya kan? Nah, maka menolaknya itu pun dengan perkataan yang lemah lembut, jangan penolakan yang kasar. Dan rendahkanlah, kata Allah, diri kalian itu terhadap mereka. Jadi bila kita berhadapan lawan kuitan ini, jangan merasa kita ini lebih hebat dari sidin. Ya, masa alim apapun kita, umpama ilmu kayak apapun, bila berhadapan lawan kuitan, anggap dulu ilmu kita. Artinya maksud dianggap ini, jangan merasa kita ini ilmu. Karena kita bisa menjadi orang yang berilmu ini karena sidin juga. Sidin menyekolahkan kita, sidin mengandalkan kita. Berapa banyak duit habis, bani habis bisa menyekolahkan kita. Nah, artinya ilmu yang kita miliki ini adalah berkat sidin. Nah, jangan kita merasa hebat, ya kan? Karena berkat jasa-jasa sidin nah kita itu bisa seperti orang-orang yang berilmu. Nah, makanya ujar ulama itu apabila kuitan umpama mengisahkan kehebatan sidin di hadapan anak, itu kada ada salahnya. Malah boleh, malah disuruh.
Ikam nakai jakuitan jakanya kada aku bahari menyekolahkan kada kawapang jadi guru. Jakanya kada aku nakai bahari menduiti ikam sekolah ikam kada kawapang membaca Quran dan sebagainya. Nah, ini kada bapak kuitan mengisahkan kebaikan sidin, jasa sidin lawan anak tuh kada bapak. Tapi bila kita mengisahkan lawan orang kebaikan-kebaikan kita itu dilarang dalam agama. Karena ini bisa menghilangkan pahala. Tapi bila kuitan yang berkisah lawan anak, ada bapak. Aku bahari nakai menyekolahkan ikam berapa kindai tadi habis, berapa puluh juta duit habis. Ini kada bapak mengisahkan kebaikannya boleh. Supaya apa? Supaya anak mentahku balas jasa lawan kuitan. Nah, kemudian yang kedua, ujar ulama yang boleh mengisahkan kebaikan itu adalah guru lawan murid. Ya guru, jakanya kada aku bahari melajari ikam, kada kawai ikam baca kitab. Jakanya kada aku bahari melajari ikam huruf hijaiyah mengaji Quran, ikam kada kawai mengaji kayak orang juga. Nah, ini boleh guru mengisahkan kebaikan sidin, amal baik sidin kepada si murid tadi supaya muridnya tahu di jasa lawan perguruan. Jadi setinggi apapun kita bisian pangkat ya kan, sealim apapun kita jangan merasa harap daripada kuitan. Walaupun kuitan ini orang biasa aja, sidin kada jadi guru, sidin kada jadi pejabat, sidin hanya petani biasa aja, jangan merasa kita lebih harap dari kuitan. Karena kisah kumpul hari ada di sidin anak hanya diangkat orang jadi guru pengganti. Ada jadi guru bujuran Jepang, guru pengganti aja karena gurunya kadada biasanya disuruh orang menggantikan di sekolahan. Nah, imbah diangkat orang jadi guru pengganti, boleh ke rumah lain sudah berjalan ya, bila enggak mau berjalan juga. Padahal kan ada guru bujuran enggak ada, guru pengganti aja. Imbah sampai ke rumah duduk di kursi, kemudian nang kuitan, nak jam berapa sudah nak jam? Dan abah nih, ada menyahuti kuitan bertakon jam berapa sudah nak? Sampai 3 kali kuitan menakuni kada menyahut-nyahuti. Jadi ujar nang kuitan nang mamanya nih, anu bahaya jangan mengiau nak lagi pada kiau apa guru. Wah, karena anak kita ini sudah jadi guru banyak ada jadi lagi kiau guru aja sudah. Jadi jeneng abah bilang, "Bro, jam berapa sudah, Bro?" "Oh, jam cepat menyahuti berarti kiau udah guru itu aja langsung menyahuti. Dan ini sombong itu di depan kuitan ya kan. Kiau anak tuh kada hafal lagi. Jadi kiau buruk. Ada orang mengiau itu apa harus rusak harus apa kan? Nah, jadi ujar Allah, rendahkanlah diri kalian terhadap mereka berdua dan ucapkanlah doa, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidikku di waktu kecil. Dan ini dalilnya kita itu disuruh mendoakan kuitan itu dengan doa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan Nabi itu kan disuruh membaca sembahyang mulai 3 kali membaca setiap sembahyang 5 waktu. Karena orang yang mendoakan kuitan habis sembahyang ini, walaupun dahulunya dia orang durhaka lawan kuitan, tapi bila imbah kuitan meninggal dunia, cangkal ini mendoakan, ancak mengiringi pahala, ancak ziarah kubur sidin. Nah, ini bisa dibalik Tuhan, kadang yang tadinya durhaka lawan kuitan diganti Tuhan catatannya menjadi anak nang bakti. Apabila kita menggandeng lawan kuitan, apalagi kalau kawan umpama setiap Jumat, telah kita kawan setiap Jumat ziarah kubur kuitan. Anjar Nabi itu dalam hadis itu barang siapa nang kawa berziarah setiap Jumat ke kubur kuitannya, nah, maka ditulis sebagai anak nang berbakti. Karena kuitan itu setiap hari Jumat dan malam Jumat itu disebutkan dalam kitab I'anah itu apa? Dibukakan Tuhan pintu kubur sidin, melihat gawian anak sidin nih. Dan sidin datang ke rumah nang dahulunya sidin berdiam di situ. Atau ke rumah anaknya, kenapa sih ke situ minta kiriman pahala, berdiri di hadapan lawang rumah ya kan,
Sebutkan di kitab terberdiri di muka rumah meminta supaya dikirimi pahala. Nah, bilanya malam Jumat dan hari Jumat itu dapat kiriman pahala dari si anak, maka doa kuitan itu mendoakan ke sang anak, ya Allah, tolong berkahilah hidup anak ulun, ya Allah, berkahilah rezeki anak ulun. Tapi bila sebaliknya kuitannya sudah dua, mahadang mulai siang Jumat sampai malam Jumat kan ada mengirimi pahala sama sekali. Atau malah kuitannya itu mendoakan karena kebalikannya, ya Allah, cabutlah keberkahan hidup anakku dan cabutlah keberkahan daripada rezekinya. Ya, orang-orang yang kada tahu di kuitan adalah kada mau berkah usahanya, kada mau berkah hidupnya. Nah, karena kada mengganang lawan kuitan. Sekurang-kurangnya kita hari Jumat barang mengganang lawan kuitan adalah sekurang-kurangnya benar, tapi kan wajib juga pulang 5 sembahyang. Nah, jangan kada mendoakan lawan kuitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Biru abaakum tabirrakum abanaukum, wa'ifu an nisa ta'ifa nisaukum." Nabi, berbaktilah kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian, dan peliharalah diri kalian dengan tidak mengganggu istri orang lain, niscaya istri kalian pun akan terpelihara. Nah, jadi ujar Nabi, bakti lawan kuitan ini dibalas Tuhan karena anak kita pun bakti lawan kita. Nah, ini balasan Tuhan. Orang yang bakti lawan kuitannya, nah, maka anaknya pun kena dibalas Tuhan bakti juga lawan dia. Jadi kita pikirkan kenapa nih isian anak nih umpama macal benar melawan lawan kita. Nah, mungkin bahari kita pun lagi halus kayak itu juga lawan kuitan. Atau lagi kuitan hidup pun bahari mungkin rancak juga melawan lawan kuitan. Akhirnya dinampakkan Tuhan, ini pangja Tuhan gawian ikan nak bahari lawan kuitan ikan. Nah, jadi bila sudah nangka itu merasa kita di bahari melawan kuitan, bertaubat ya sudah lawan Tuhan, minta ampun lawan Tuhan, ya kan, menggandang lawan kuitan, doakan si dia kirimisin pahala. Nah, barangkali dengan kita mengirimi pahala mendoakan tadi diampuni Tuhan dosa kita nang bahari nang durhaka lawan kuitan ya. Nah, bila sudah ditulis Tuhan bakti lawan kuitan, nah anak itu insya Allah jadinya berubah sorangan aja, nang tadinya macam, nah bisa baik jadinya lawan kita. Tapi kita perlu juga kita nasihati bila anak kenakal, ya kan, nasihati dulu, ya kan, doakan bujur-bujur. Bilanya kada mau dinasihati sudah juga, didoakan terus sudah juga, kada berubahnya kelakuannya. Nah, ya dia cara yang lain pulang barangkali bahaya ataupun kayak itu juga lawan kuitan. Nah, maka ajak dia bahagia lawan kuitan, mendoakan sidin supaya dialih Tuhan nang bahari kita berdoa lawan kuitan jadi bakti lawan kuitan. Dan jar Nabi pulang, peliharalah diri kalian daripada mengganggu istri orang lain. Artinya ini apa? Ada kadang menjaga diri daripada perempuan yang bukan mahramnya nih, mahawar orang, baik mahawar bini orang kah atau mahawar anak bebinian orang kah. Nah, ini kita dibalas Tuhan karena anak bininya pun kayak itu juga karena kurang lebih aja. Bininya katujuh manu laki orang juga pulang, anak bebiniannya pun juga katujuh pulang manu anak orang. Nah, ini gara-gara apa? Kuitannya juga katujuh manu anak orang, manu bini orang. Jadi gawian kuitan itu berpengaruh, ya kan, mempengaruhi dengan kelakuan anak. Nah, makanya ada istilah apa? Buah jatuh pada jauh dari pohon, ya kan. Artinya bilanya kuitan kelakuannya bagus, insya Allah anaknya pun keempat bagus juga. Tapi bila kuitannya kada bagus, nah ini berpengaruh kena kesan anak bininya. Tapi ada tuh sebagian orang itu kan kuitannya bagus, anaknya kada bagus, ada yang lakinya saleh, bininya kada salehah, ada juga. Nah, ini sebagai ujian bagi mereka. Jangan dikira karena umpama bisian anak kada saleh, kuitannya saleh, pada anaknya kada saleh, pasti kuitannya ada apa-apanya. Jangan menuduh itu kita dulu, ya kan? Barangkali ini ujian kesan si saleh tadi supaya meninggikan derajat si dia.
Tapi bilanya keadaan itu ada pada diri kita, jangan kita anggap Tuhan ini hendak meningkatkan derajat kok kira-kira, jangan gitu. Jadi bila kita bisian anak nang kada baik, kembalikan kepada diri kita seorang nih, wah mungkin aku ini kada baik lagi, jadi supaya jadi anakku ini apa kada baik. Tapi bila melihat gawian, bila melihat anak orang ada bagus, jangan kita langsung menuduh buitannya, jangan. Nah, mungkin barangkali Tuhan menguji sidin itu supaya meninggikan derajat sidin. Nah, karena banyak orang-orang saleh, bahkan para nabi pun mereka itu bisian bini yang bininya itu kada salehah. Nah, padahal sidin ini seorang Rasulullah, seorang Rasul. Seperti Nabi siapa? Nabi Lut alaihi salam. Itu Nabi Lut itu seorang Rasul, seorang Nabi. Tapi diuji Tuhan iman sidin itu dengan bisian bini yang luar biasa jahatnya, ada beriman lawan sidin. Nabi Lut itu ketika dinasihati oleh Nabi Lutnya nih, ujar Nabi Lut, wahai istriku, tolong pangkam pakawanan nikam itu ditaburakan, jangan menggawi, jangan menyukai sesama jenis. Ujar bini Nabi Lut, ucapannya dapat membuat Tuhan murka nih, biar aja orang-orang sorang-sorang dia. Nah, akhirnya Tuhan dengan ucapan bini Nabi Lut tadi, akhirnya Tuhan murka. Timbul akhirnya bini Nabi Lut tadi balik Tuhan yang tadinya asalnya mau aja mau empati laki, akhirnya dibalik Tuhan mau empati pulang gawian kaum Nabi Lut menyukai sesama jenis. Dan bini Nabi Lut ini pulang adalah orang yang menyebarkan berita bahwasanya di rumah Nabi Lut itu ada seorang malaikat yang menyerupai laki-laki yang bungas. Ada seorang malaikat datang ke rumah Nabi Lut menyerupai laki-laki yang tampan. Ujar Nabi Lut, wahai istriku, jangan dikesahkanlah kawan kaum ikam, bila tahu nih ada lelakian di rumahku nih, nah ipat jangan di kapungnya rumahku. Nah ternyata bini Nabi Lut ini kada amanah menjaga rahasia daripada Nabi Lut. Dikesahkannya lawan kaum Nabi Lut, ujar bini Nabi Lut, di rumah suamiku tuh nah ada lelakian bungas benar. Nah bila bukan ikam hendak ke situ datangi aja. Nah pada orang mangkat di lawan lelakian ya kan di kapungnya rumah Nabi Lut alaihissalam. Nah ini jahatnya bini Nabi Lut tadi, akhirnya Tuhan murka, dibaliklah kampung Nabi Lut tadi, termasuk bini Nabi Lut pun juga termasuk dapat azab Tuhan. Dan Nabi Nuh pun demikian. Nabi Nuh itu dalam riwayat yang rancak kita dengar itu anaknya aja yang kada beriman, Kanaan. Nah padahal Nabi Nuh ini yang bininya sama aja, yang bininya pun kada beriman lawan Nabi Nuh. Bahkan bini Nabi Nuh ini jahatnya, bini Nabi Nuh ini menyambati lakinya kegilaan. Oh iya bini Nabi Nuh kenapa? Laki itu kegilaan ya, Nabi Nuh itu kegilaan. Kenapa kegilaan? Karena ujar bini Nabi Nuh batanam pohon aja, mengulah kapal di atas gunung. Karena Nabi Nuh ceritanya sebelum terjadi banjir itu kan puluhan tahun sih dikatakan menanam pohon, sampai pohon itu dikatakan 50 tahun kalau kada silap bertanam pohon sampai pohonnya gana ditabang sidin, dan mengulah kapalnya pun dalam riwayat 50 tahun belum mengulah. Gasan apa kapal tadi? Gasan bersiap-siap terjadi banjir karena sudah diberi Tuhan tahu oleh Tuhan jangan terjadi banjir gana. Jadi dipadahkan bini Nabi Lut laki itu kegilaan sudah mengulah kapal di atas gunung. Akhirnya orang kampung mbah melihat Nabi Nuh mengulah kapal, dipadahkan gila Nabi Nuh ini sudah jangannya mengulah kapal di pinggir sungai kan awal ada tempat kesan manapun itu sebelum mengulah kapal. Nah itu ujian kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian bahkan pulang para sahabat dahulu pun banyak juga yang diuji Allah dengan bisian bini yang akhlaknya kada bagus. Bukan berarti mereka kada bagus, tapi memang ujian Tuhan untuk meninggikan derajat mereka. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini sidin ini terkenalnya di mana-mana bila berhadapan dengan orang kafir itu selalu kalah musuh ada wani. Bahkan bukan musuh manusia aja yang takutan, syaitan itu bila melihat bayangan Sayyidina Umar menghantas menjadi jalan yang lain supaya jangan tetamu lawan Sayyidina Umar. Nah tapi Sayyidina Umar ini bila lawan bini takutan benar, takutan lawan bini ada bunyi lagi tuh bang, Sayyidina Umar. Tapi bila lawan orang bilang celeng-celeng aja, tapi lawan bini tunduk punya pada pandar tuh bang.
Ada seorang sahabat datang kepada Sayyidina Umar nih, anak mengisah tentang jahatnya akhlak bininya. Anak menceritakan lawan Sayyidina Umar karena ketika itu Sayyidina Umar ini sebagai khalifah. Nah, ketika sampai di hadapan rumah Sayyidina Umar, ternyata bini Nabi Sayyidina Umar ini mengujiak dalam rumah. Abahnya aja mengujiak memamai nih. Mamainya biar Sayyidina Umar. Jadi si tamu tadi kada jadi bilang ke rumah Sayyidina Umar. Dan si tamu jangankan mengesahkan Umar ini kan di mamai bini juga salahnya. Bebulik si tamu tadi bebulik kada jadi anak belang. Nah, kemudian dilihat oleh Sayyidina Umar di kiosnya. Wahai sahabat, wahai tamuku, kenapa kada jadi belang? Wahai Sayyidina Umar, ulun bagi anak datang ada pian tadi anak pagesah bini ulun ini orangnya pamamayan benar. Imbas sampai kamu ke rumah pian sakalnya pian ini mamai bini pian juga. Ada jadi ulun belang. Nah, jadi Sayyidina Umar bujur nang ikan mengucapkan aku bisian diri nang pamamayan juga sama aja kita nasibnya kan. Nah, cuma dia Sayyidina Umar aku bertahan sampai saat ini nih kada mengalak biniku. Kenapa? Karena biniku ini banyak banget nang jasa nang harus aku jalankan di Sayyidina Umar. Biniku ini meranakakan anak-anakku di Sayyidina Umar. Biniku ini pulang menjaga anakku dan menjaga hartaku. Kemudian biniku ini pulang memasakkan gasan aku makan, menapasakan baju dan sebagainya. Jadi karena biniku ini Sayyidina Umar banyak banget jasanya, nah aku bertahan dengan akhlak biniku nang jahat tadi di Sayyidina Umar. Nabi Yunus alaihissalam sama kisahnya. Nabi Yunus ini bisian bini nang luar biasa juga jahat akhlaknya. Nah, sebelum kawin Nabi Yunus ini pernah meminta lawan Tuhan, ya Allah, jangan Nabi Yunus, tolong pian jangan siksa pian, jangan disiksa ulun di hari kiamat. Tapi tolong pian segerakan aja siksaan ulun di dunia aja. Di dunia ulun disiksa, tapi di akhirat jangan lagi disiksa. Jadi jar Tuhan menghemat Nabi Yunus, nama wahai Yunus, bila ikam hendak tersiksa di dunia, ada seperti caranya. Tunah di kampung sana tuh ada bebinian terkenal orangnya luar biasa pemamaiannya, luar biasa panyangitannya. Nah, bila kamu hendak pasiksa di dunia, jar Tuhan apa? Tolong kamu kawin aja, nikahinya. Hakun Nabi Yunus ini salahnya dikawin di sini. Nah, dikawin di sini, mbah dikawin di sini udah salah siksa juga di dunia. Ada hari-hari di mamai bini aja. Nah, tapi Nabi Yunus permintaan di sini supaya jangan tersiksa di akhirat tadi. Nah, jadi ada hikmah juga bisa bini pemamaian itu apa? Supaya jangan tersiksa biar di hari kiamat kan ya kan? Jangan tersiksa. Jadi ada kisah juga, guru kisah hari ini. Ingat dulu kisahnya adalah jadi si bini ini waktu lakinya hendak meninggal, bini ini pemamaian juga, pemamaian luar biasa lawan laki nih. Hari-hari pemamai lawan laki. Akhirnya karena hari-hari pemamai oleh nang bini, nang laki ini tinggal apa namanya kegaringan, garing ya kan sampai akhirnya pragmatis sudah. Nah, ketika hendak meninggal itu jangan laki, umanya aku hendak berwasiat lawan nikah masahuting lah bila aku meninggal dunia. Tolong ikam kena kawin jangan lawan yang lain kecuali si anu itu jangan kawin nih. Ini wasiatku terakhir sebuting badak ikam gawe jangan lagi nih. Ya bila jadi meninggal dunia kena ikam kawin lawan si anu aja. Nah, jadi jangan bini makasih anu itu musuh pian kenapa pian menyuruh mengawininya. Rela lah pian memberiakan ulun lawan musuh pian seorang. Ini jadi jangan lagi nih. Aku menyuruh ikam kawin lawan itu supaya kita siksa aja di dunia. Aku nih 40 tahun kalau lawan ikam tersiksa terus ya kan. Oh, pada dong bibit langsung naik darah, kacaknya minggu lagi mati langsung. Gila tadi hendak membahas soal ini supaya musuh kita siksa aja di dunia. Jadi laki aku 40 tahun berumah tangga lawan ikam tersiksa terus. Pas dikacaknya di minggu mati langsung ya. Dan ujar Rasulullah mengatakan di hadis itu barang siapa yang sabar terhadap jahatnya akhlak istrinya, ujar Rasulullah, nah maka akan diberikan pahala sebagaimana pahala Nabiullah Lut alaihissalam. Nah, Nabi Lut itu kan punya bini tadi jahatnya akhlaknya nih. Nah, barang siapa ujar Rasulullah sabar terhadap jahatnya akhlak istrinya, maka diberikan pahala sebagaimana pahala Nabi Lut alaihissalam. Dan sebaliknya barang siapa ujar Rasulullah baisian laki nang jahat akhlaknya dan sabar nang bini tadi dengan jahatnya akhlak suaminya, nah, maka akan diberikan pahala sebagaimana pahala Siti Asiyah
Asiyah ini kan adalah istri Fir'aun. Nah, ini pahalanya pun gandarannya luar biasa. Bahkan kada sedikit di kitab itu disebutkan wali-wali Allah Ta'ala itu diangkat Tuhan jadi wali gara-gara sabar terhadap akhlak nang bini. Itu ada khusus kitab ulama mengarang, nama kitabnya itu As-Sabru ala Zawjat, ya kan? Sabar terhadap istri-istri. Karena bisa bini nang pamamayat tadi akhirnya disayangi Tuhan, diangkat Tuhan jadi wali gara-gara bisa yang bini nang akhlaknya kada bagus. Imbah mendengarnya kita jangan jopang ngomong beginian aja supaya laki menjadi walinya pemain hari-hari jangan jauh itu artinya ya dirubah ya kalau lah, karena bakti lawan laki ini ganal benar pahalanya ya Pak. Nah, bila dia jahat lawan laki ada bagus juga pulang dari segi ada anak penjahatnya nih, tapi kalau lakinya sabar nah ganal pahala gasan si lakinya. Kemudian Rasulullah bersabda, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Kata Rasulullah, bermula surga itu terletak di bawah kaki-kaki para ibu. Dan sini disebutkan ini hadis lah. Kalau di kitab lain itu ada yang mengatakan ulama itu bukan hadis, tetapi wallahu alam lah bujur adanya ini hadis. Jadi kita membaca sesuai yang di kitab sini adalah bahwa Rasulullah surga itu terletak di bawah kaki-kaki para ibu. Artinya bila hendak masuk surga, maka keridhaan ibu lah yang kita cari supaya masuk ke dalam surga. Penghulu kita Al-Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu an berkata, kedua orang tua itu mempunyai hak yang mesti dilaksanakan oleh orang yang bertakwa kepada Allah dan orang yang memelihara keturunan. Nah, jadi bilanya hendak menjadi orang yang bertakwa, Abdullah Al-Haddad adalah atau hendak berisiat keturunan yang bagus, maka jalannya itu harus bakti lawan kuitan. Karena anak ini kira menurut lawan kelakuannya si kuitan, bila kuitannya bakti, nah diberikan Tuhan karena anak nang juga bakti lawaninya. Seyogianya seorang perempuan mempunyai hak mengetahui hak kedua orang tuanya serta berbakti kepada keduanya, tidak menyalahi keduanya karena Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan untuk mematuhi perintah keduanya. Wahai para perempuan, renungkanlah firman Allah Ta'ala, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dan perhatikan juga sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, biru abaakum tabirrakum abanaukum. Berbaktilah kata Allah kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian pun akan berbakti kepada kalian. Artinya apabila kalian berbakti kepada orang tua, niscaya Allah Azza wa Jalla akan memberi kalian akan rezeki anak-anak yang berbakti kepada kalian. Setiap orang dari kalian yang berbakti kepada ibu dan bapaknya, maka dia akan mendapatkan 4 kabar gembira yang diberikan oleh Rasulullah, yang diberitakan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah Allah akan memanjangkan umurnya. Nah, ini ada 4 kegembiraan presiden adalah bagi orang yang bakti lawan kuitan. Kemudian kita bakti berataan lawan kuitan lah. Nah, 4 kegembiraan itu di situ pertama Allah akan memanjangkan umur orang yang bakti tadi. Nah, kenapa kaitannya dengan panjang umur? Karena dengan panjang umur ini Tuhan hendak membalasnya, kita dapat misian anak yang juga bakti lawaninya. Nah, jadi yang dimaksud Nabi Muhammad tadi, baktilah kepada orang tua kalian, niscaya anak kalian pun berbakti kepada kalian. Artinya Allah tidak akan mematikan dahulu kecuali inyani bisian anak karena nang bakti jo lawaninya. Nah, jadi pertama balasan Tuhan adalah dipanjangkan Tuhan umur sampai kita menemui anak yang juga bakti lawan kita. Kemudian yang kedua adalah Allah Azza wa Jalla
akan memberikan rizki anak yang berbakti kepadanya sebagaimana dia pun telah berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, ini balasan kedua, Tuhan memberikan rizki berupa anak yang saleh dan salehah. Dan yang ketiga adalah kabar gembiranya di atas daripada semua itu adalah mendapatkan keridhaan Tuhan, mendapatkan keridhaan Allah dan penciptanya kepadanya. Karena telah datang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridwal walidain wa sukhtuhu fi sukhtil walidain. Ridha Allah azza wa jalla pada ridha kedua orang tua dan murka Allah azza wa jalla ada pada kemurkaan kedua orang tua. Nah, jadi sebagaimana hadis Rasulullah juga di hadis yang lain itu dan Nabi, man waqara syaikhan qayyadallah man yuwaqiruh. Nah, barang siapa ujar Nabi yang menghormati orang tua, niscaya Allah panjangkan umurnya sampai nanti dia tua, ada pula anak-anak yang menghormatinya. Nah, jadi bila kita menghormati orang yang tua, balasan Tuhan pertama Allah panjangkan umur kita sampai tua juga. Sampai karena kita tua menemui ada orang-orang yang menghormati lawan kita. Nah, sebagaimana kita bakti lawan kita pun Allah panjangkan umur sampai menemui anak kita pun juga berbakti kepada kita. Rasulullah bersabda, meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, ini hadis qudsi lah ujar Nabi, wa man asbaha mardiyan li, nah, Tuhan berfirman, wa man asbaha mardiyan li musqitan li walidayhi fa ana anhu sakhitun. Wa man asbaha mardiyan li walidayhi muslitan li fa ana anhu radin. Barang siapa ujar Allah yang di waktu paginya aku ridha kepadanya namun membuat marah kepada orang tuanya, maka aku pun kata Allah murka kepadanya. Ya Tuhan, siapa nih orang umpama aku nih di pagi hari ini ridha lawan orang tersebut. Ridhanya kenapa? Karena ia meninggalkan maksiat, ridha pulang dia menjalankan perintah Allah beribadah lawan Tuhan, maka di pagi hari itu Allah ridha kepada orang tadi. Nah, cuma sebutin ya Tuhan di pagi hari itu kuitannya murka lawan dia, kuitannya marah lawan orang tersebut. Nah, maka ujar Tuhan, aku nang tadinya ridha ikut murka lawan orang tersebut. Gara-gara apa? Gara-gara kuitannya murka lawan si anak tadi. Akhirnya Allah nang tadinya ridha pun akan menjadi murka kepada orang tersebut. Dan barang siapa ujar Allah yang di waktu paginya membuat aku murka, namun dia itu diridhai oleh kedua orang tuanya, nah maka aku pun ujar Allah ridha kepadanya. Jadi orang ini di pagi hari ini membuat Tuhan murka. Allah marah lawan orang tersebut, tapi kuitannya ridha benar lawan siapa? Lawan si anak tadi. Nah maka ujar Allah, aku pun akan berbalik menjadi ridha kepada orang tersebut. Nah, ini makna daripada hadis Nabi tadi, ridhanya Allah terletak pada ridhanya orang tua dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Apakah salah seorang dari kalian suka bahwa Allah azza wa jalla murka kepadanya? Atau apakah suka anak-anak kalian tidak berbakti? Nah, maka apabila kalian tidak menyukainya, maka segeralah untuk menghormati dan melaksanakan akan perintah kedua orang tua. Berbuat baik kepada mereka berdua dan mendahulukan berbuat dan silaturahim kepada mereka daripada kepada diri dan anak-anak mereka tanpa membuat sakit hati mereka. Nah, ini di sini jalan, salah satu jalan kita untuk bakti lawan kuitan itu,
Di antaranya kita mendahulukan witan daripada bini lawan anak. Nah, seandainya kita nih dihadapkan umpama nih lawan bini kah dahuluakan nih, atau lawan anak kah atau lawan witan. Nah maka disini salah satu di antara tanda kita bakti lawan witan itu apa? Kita mendahulukan witan dahulu. Ada di zaman Rasulullah itu siapalah sahabat ketika Allah hendak meninggal dunia, ketika sakaratul maut ngalih rohnya keluar. Nah si sahabat ini orangnya ahli ibadah luar biasa. Nah tapi si seorang sahabat yang ahli ibadah ini sebutin penyakitnya lawan kuitan ini ada bakti lawan kuitan. Pernah satu kali si sahabat ini ketika beribadah dipanggil oleh anak kuitan, nak tolong pang nak ambilkan mama sesuatu, ambilkan pang anak mama banyu. Lalu si sahabat ini ketika dia beribadah sunnah, nya kada mendatangi kuitannya. Padahal seandainya si sahabat yang beribadah ini orangnya alim ya kan, maka harusnya ia itu membatalkan sembahyangnya mendatangi panggilan kuitan. Kita nih misalnya sembahyang sunnah di kiau kuitan atau di kiau abah atau mama kita, mana dipilih meneruskan sembahyang sunnah kan, atau mendatangi panggilan kuitan kan? Nah itu bila orang itu alim harusnya mendatangi panggilan kuitan, membatalkan sembahyang sunnah. Karena sembahyang yang digawi di sunnah menjawab panggilan kuitan itu hukumnya wajib. Nah kecuali kita nih menggawi sembahyang wajib, perhatian sembahyang fardu di kiau kuitan, nah ini kada boleh kita membatalkan sembahyang. Kenapa? Karena menjalankan kewajiban kepada Allah ini adalah di atas segala-galanya. Lalu si sahabat yang beribadah tadi akhirnya ketika dipanggil beberapa kali ada ada mendatangi kuitan. Akhirnya si kuitannya tadi mamanya tadi sampai marah. Ujian mama nih, ya Allah tolong anakku itu jangan dimatikan kecuali ia melihat wajah perempuan penzina. Sampai kuitan ini murka nih, sampai marah luar biasa, sampai tahu ucap jangan matikan ya Allah anak ulun itu kecuali ia melihat wajah perempuan penzina. Nah kemudian setelah itu si sahabat yang ahli ibadah tadi difitnah orang. Nah difitnah orang, ada seorang perempuan, si perempuan penzina ini hubungan badan lawan penggembala kambing. Nah hubungan badan berzina dengan penggembala kambing. Setelah itu si bagian penzina ini hamil, batianan. Nah kemudian ujar orang kampung ini memberi tawaran kepada penzina ikan makawalah menguji keimanan si sahabat yang ibadah itu. Bilang penzina tadi aku kawa, bila kamu kawa orang kampung kami berikan hadiah berupa ini segala macam. Akhirnya si perempuan penzina tadi berzina hanya lawan penggembala kambing, karenanya mendatangi para sahabat yang ibadah tadi kada kawa, diujinya imannya, ditawarinya segala macam, berzina kada mau. Akhirnya dicari jalan supaya difitnah orang, berzina dengan penggembala kambing, kemudian batianan, lahirlah anak pembinian yang berzina tadi dari hasil perzinahannya lawan penggembala kambing tadi. Nah kemudian dibawanya lah anak yang halus bayi tadi ke hadapan si sahabat yang ahli ibadah tadi. Dikiaunya orang kampung, ujarnya ini nah anak yang membawa ini anak si orang ini berzinah lawan aku. Nah ini kan tak kabul doa kuitan tadi yang mendoakan jangan dimatikan kecuali melihat wajah penzina. Nah lalu ujar sahabat tadi yang ibadah tadi ulun kada berzina, ini lain anak ulun. Tapi si bagian penzina tetap juga mengarasi ini anak ikam, ini anak kita hasil kita bagawi. Nah kemudian ujar sahabat yang ahli ibadah tadi, hadang satu mat aku hendak sembahyang sunnah dulu 2 rakaat. Sembahyang sunnah 2 rakaat. Nah kemudian setelah itu si sahabat tadi mengucap lawan bayi tadi, wahai si bayi, tolong ikam sampaikan sebujurnya ikamnya anak siapa. Nah setelah itu si bayi tadi dengan izin Allah mengucapnya, aku anak daripada penggembala kambing. Mamaku jadinya berzina lawan penggembala kambing. Nah setelah itu akhirnya si sahabat yang difitnah orang tadi ada jadi hendak dibunuh orang ya, padahal hendak dikeroyok orang kampung sudah gara-gara ini dituduh difitnah orang berzina.
Nah, artinya yang kita ambil kesimpulan di kisah ini, artinya kuitan itu bila yang pengucap takabul kuitan, apalagi sampai kuitan ini mendoakan, karena ujar Rasulullah doa kuitan itu seperti doa Nabi kepada umat. Artinya bila kuitan ini berdoa itu pasti dikabulkan Tuhan. Dan ujar ulama yang paling cepat kabulnya doa yang kada baik itu daripada mulut mama. Jadi kalau mama ini berucap yang kada baik itu paling lakas takabul doa. Dan mama ikan apa ini segala macam yang kada baik cepat banget kabulnya. Tapi bila doa kebaikan itu yang paling cepat ujar ulama adalah daripada mulut abah, ya kan? Abah ini paling cepat mengabulkan doa-doa yang bagus-bagus. Kemudian Rasulullah dalam hadis ya kan, dosa yang paling besar 3 macam. Yang pertama adalah menyekutukan Allah, dan yang kedua adalah durhaka kepada orang tua, dan yang ketiga adalah bersaksi palsu atau bersumpah palsu. Jadi urutan yang kedua Rasulullah mengatakan dosa yang paling besar daripada segala dosa besar adalah yang kedua urutannya durhaka lawan kedua orang tua. Mudah-mudahan kita bacaan dijadikan anak yang salih dan salihah, bakti kepada kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pun menjadikan anak-anak kita anak yang salih dan salihah, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa orang tua kita, dan mudah-mudahan dikumpulkan kita di surga Allah bersama Rasulullah, dan mudah kita beratan diwafatkan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyat wa hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa zidna 'ilman. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talabil 'ilmi wa fi nashrihi wa fi jalbi ta'atina wa masra'i wa nahwi wa minna wa ladhi barakatuhu wa bihimana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jadi malam minggu akan datang kita libur lah karena